Orang yang kena stroke itu kebanyakan bengkoknya ke dalam. Sebab karena otot bagian dalam kita jarang digunakan. Cara menggunakan kalau di luar sholat, selain sholat itu dengan olahraga sunnah, berkuda. Itu kenapa berkuda itu menguatkan fisik, karena yang digunakan adalah otot bagian dalam semuanya. Ketika kita sholat itu menjadi sebuah keadilan bagi Allah, karena nggak semua dari kita bisa berkuda dan belum sempat untuk berkuda, betul nggak? Tapi Allah turunkan sholat. Sholat bisa dikerjakan oleh siapapun. Ketika kita berdirinya benar, semua kekuatan itu bertumpu ke bagian dalam, bukan bagian luar, tapi bagian dalam. Maka bagi bapak-bapak yang punya masalah encok, rutin gerakan ini benar 90 hari atau digenapkan menjadi 100 hari, biiznillah Allah sembuhkan. Titik-titik yang paling berpengaruh ketika sholat salah gerakan: yang pertama berdiri, yang kedua takbir, yang ketiga ruku, yang keempat turun mau ke sujud, ketika sujud yang kelima, dan ketika bangkit dari sujud mau berdiri 6 posisi yang paling bahaya ketika nggak benar posisinya. Itu dari sholat. Untuk menyempurnakan gerakan ini, insya Allah nanti di lain waktu kita sampaikan lagi yang tentang soundnya. Orang yang kena stroke itu kebanyakan bengkoknya ke dalam. Sebab karena otot bagian dalam kita jarang digunakan. Cara menggunakan kalau di luar sholat, selain sholat itu dengan olahraga sunnah, berkuda. Itu kenapa berkuda itu menguatkan fisik, karena yang digunakan adalah otot bagian dalam semuanya. Ketika kita sholat itu menjadi sebuah keadilan bagi Allah, karena nggak semua dari kita bisa berkuda dan belum sempat untuk berkuda, betul nggak? Betul. Karena kondisi, karena waktu, karena keadaan. Tapi Allah turunkan sholat. Sholat bisa dikerjakan oleh siapapun. Ketika kita berdirinya benar, semua kekuatan itu bertumpu ke bagian dalam, bukan bagian luar, tapi bagian dalam. Maka bagi bapak-bapak yang punya masalah encok, rutin gerakan ini benar 90 hari atau digenapkan menjadi 100 hari, biiznillah Allah sembuhkan masalah di tulang belakang, masalah encoknya. Rutin dengan gerakan yang benar. Itu baru dari gerakannya. Berdiri, ketika takbir, kemudian ketika takbir itu sepertinya simpel ya Bapak Ibu. Takbir itu bukan hanya sekedar gerakan untuk mengangkat tangan, tapi takbir itu adalah membuka otot bagian dada, tarik ke belakang. Kata Imam Ibnu Haytham, takbir itu seperti menarik anak panah, busur anak panah. Jadi begitu takbir, tulang belikat bagian belakang itu hampir bersentuhan. Menyatu. Allahu Akbar. Titik-titik yang paling berpengaruh ketika sholat salah gerakan: yang pertama berdiri, yang kedua takbir, yang ketiga ruku, yang ketiga turun dari, yang keempat turun mau ke sujud, ketika sujud yang kelima, dan ketika bangkit dari sujud mau berdiri 6 posisi yang paling bahaya ketika nggak benar posisinya. Itu dari sholat. Untuk menyempurnakan gerakan ini, insya Allah nanti di lain waktu kita sampaikan lagi yang tentang soundnya, karena dia berdampingan. Yang penting Bapak Ibu berdiri sudah benar dulu, takbirnya sudah benar, insya Allah kedepannya akan benar juga. Itu yang paling utama. Kemudian puasanya, karena yang mampu membersihkan semua sakitnya apapun tadi itu, mulai dari hipertensi, kolesterol, asam urat, gula, Allah sembuhkan dalam Ramadan itu ketika puasa. Cara puasanya benar. Cara puasa benar gimana Bapak Ibu?
Cara puasa yang benar gimana? Makan sahur dan berbuka. Betul nggak? Betul. Tapi kenapa kita belum sembuh? Karena muka kita masih mewajibkan satu, olahan apa, Ibu? Olahan tepung. Disebut boleh. Olahan tepung apapun itu, mulai dari digodok, direbus, dikukus, digoreng, dibakar, dipanggang, semua turunan olahan tepung ketika berbuka. Ini yang menjadi biang kenapa kita nggak sembuh ketika berpuasa. Apa alasannya? Ketika tubuh kita kosong, perut kita kosong, yang dibutuhkan itu bukanlah karbo. Yang dibutuhkan adalah mineral dan nutrisi, vitamin. Dan semua itu bisa didapatkan dalam satu butir kurma. Masalahnya kurma Indonesia berbeda dengan kurma di Arab. Bedanya apa? Kurma Indonesia adalah gorengan. Betul nggak? Betul. Wajib nggak ada itu? Wajib. Kalau nggak wajib, kalau nggak ada itu kurang afdol, kurang nikmat. Tapi itu yang bikin sakit kita nggak sembuh, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya dengan penjelasan saya ini, boleh cek ke dokter. Karena salah satu guru saya adalah pakar biokimia dari Surabaya. Beliau menjelaskan kenapa kita puasa tuh kok nggak sembuh. Karena puasa kita masih ngawur. Kurma kita sudah terbalik. Gitu. Yang kedua, kalau ingin sembuh jauhi yang kedua ini. Langsung kita awal semua. Manis buatan. Mulai dari gulanya, sirupnya, susu kental manisnya, semua yang manis-manis buatan. Kalau air tebu, boleh nggak? Boleh nggak air tebu? Harusnya boleh. Tetapi ketika dia sudah diperas, waktunya hanya 15 menit. Nah itu pula masalahnya kan. Kita beli setengah jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya masih di kulkas berdingin, betul nggak? Ini masalah. Air kelapa pun sama. Air kelapa kalau dibiarkan terlalu lama di luar, gak bagus juga. Kelihatannya hal sepele kan? Tetapi yang sepele ini yang merusak kita. Itu kenapa orang Yahudi dia nggak pernah takut orang Islam berpuasa. Karena cara puasanya semaunya sendiri. Nggak pernah takut. Kenapa? Karena buktinya aja mereka mau bikin kimia farma sebanyak apapun tetap laku. Selesai Ramadan, laris nggak apotek, laris nggak herbal, laris nggak rumah sakit, makin laris. Yang mana gula tambah naik, yang mana darah tinggi tidak turun-turun, padahal udah puasa. Katanya puasa menyembuhkan. Yang ketiga, apa kira-kira? Yang ketiga, Bapak Ibu, sudah olahan tepung, sudah manis, apa lagi? Apa? Minyak. Jadi mau makan apa ini? Kok hilang semua? Minyak ini dia khusus untuk mereka yang punya, catat baik-baik Bapak Ibu. Khusus untuk mereka yang punya asam urat
Ini satu. Yang kedua, gula, diabetes. Dua ini khusus. Yang mereka mau sembuh dari asam uratnya ketika puasa nanti, hilangkan yang berminyak. Apa pengaruhnya? Asam urat adalah gerbang terbesar, pintu pertama menuju gagal ginjal. Dalilnya ada nggak tentang ini semua? Nanti kita sampaikan di akhir, kalau ingat. Kemudian yang keempat, apa Bapak Ibu? Karbo. Berarti apa karbo itu? Nasi, terus ya semua jenis karbo hilang ketika puasa. Kok kayaknya habis, terus makan apa? Ikan masih ada nggak? Telur, buah-buahan, masih banyak yang dimakan. Sayur-sayuran masih banyak. Kentang karbo atau bukan? Umbi-umbian itu adalah karbo. Terus ini untuk siapa yang wajib hilang karbo ini? Untuk mereka yang punya masalah hipertensi, untuk mereka yang punya masalah darah tinggi, kolesterol, terus asam urat, gula, apapun sakitnya itu, termasuk mereka yang gemuk, mimpinya mau kurus tapi hobinya makan, nah hilangkan karbonya. Itu. Sini kayaknya gak ada yang gemuk ya. Terus kalau ketika puasa itu biar ngecilkan perut gimana? Sama. Hilangkan karbo. Sampai kapan? Hitungannya kayak gini. Waktu sahur jam berapa? Di sini? 3:30. Waktu buka? 5:30. Jam 6. Oh, jam 6. Jam 16. Ini baru berapa jam berarti? Hitungannya baru berapa jam? Dari mulai 3:30 atau 4:30, jam 4 sampai jam 6. Berapa jam? Berapa jam? Dari jam 6 ke jam 6 12 jam. Tambah 2. Berapa? 14 jam. Puasa itu ketika diteliti sama dunia kesehatan Jepang, Eropa, kenapa bisa menyembuhkan? Karena di dalamnya ada yang namanya autophagy. Autophagy itu apa? Ketosis. Proses sel baik memakan sel jahat. Karena posisinya udah nggak ada lagi makanan atau energi yang masuk ke dalam. Ini sudah terjadi atau belum? Belum. Maka ketika itu harus terjadi, ini harus ditambah 10 lagi biar menjadi 24 jam. 24 jam sahur dan berbuka tanpa tepung olahan, tanpa pemanis buatan. Kalau madu boleh, manisnya dari buah boleh, manisnya tetangga yang nggak boleh. Terus minyak, kemudian kalau minyak apa boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh minyak kelapa sawit, karena kelapa sawit itu bikin. Kemudian karbo. 4 hal ini Bapak Ibu hilangkan ketika puasa. Biiznillah. Apapun sakitnya Allah sembuhkan.
Ada nggak testimoninya yang kayak gini? Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, per tanggal 23 Januari kemarin, salah satu binaan saya, istri dari pimpinan pondok pesantren, termasuk pondok pesantren tertua di Kota Padang Panjang. Nama pesantrennya adalah Syekh Jamil Jahu. Ini merupakan satu lettingan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu masih di atasnya lagi Syekh Jamil Jahu ini. Cicitnya itu ketika umur 40 qadarullah, beliau komplikasi, dan istrinya masih muda, jauh daripada beliau umurnya. Ketika suami komplikasi meninggal qadarullah, si istri ini karena saking cintanya, usia masih muda, anak-anak masih kecil, ditinggal suami, ditambah harus ngurus pondok pesantren. Stres tidak ada? Stres. Dia udah gak ada pengen nikah lagi, dia udah gak ada semangat untuk hidup lagi. Badannya beratnya 125. Itu langsing atau gemuk? Langsing kan? 125 beratnya, 125 kilo. Mulai program ketika kenal saya itu sudah selesai masa selesai masa idah. Sudah selesai masa idah. Januari kemarin itu 6 bulan tepat beliau sudah menikah lagi. Artinya kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan setengah dia mengamalkan ini. Dari 125 ketika menikah itu sekarang alhamdulillah tinggal 90. Tinggal berapa? 90. 2 bulan setengah atau 3 bulan, berarti turunnya berapa tuh? 35. Bayar enggak? Enggak bayar. Beli herbal enggak? Enggak. Cuman mengatur pola makan ketika berbuka dan sahur. Ternyata beliau punya sakit tiroid di sini. Saya tahu dari mana? Salah satu penterapis binaan saya itu ketika membekam baru cerita kalau sini ada tiroid, dan sekarang alhamdulillah Allah sembuhkan juga. Yang di Kalimantan Utara di Tarakan, itu beliau punya sakit gula sama kanker miom. Secara bersamaan Allah sembuhkan. Yang awalnya mau beli herbal mahal nggak jadi beli herbal, hanya mengubah pola puasanya. Kalau yang ditarakan ini seorang guru PNS. Waktunya berapa lama? Kalau yang ditarakan lebih lama, 4 atau 5 bulan gitu. Lebih lama. Karena posisi gula. Jadi gula itu bisa sembuh nggak Bapak Ibu? Bisa. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Kanker miom itu bisa sembuh atau tidak? Bisa. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Setelah melakukan ini boleh tidak kalau ditambah dengan herbal? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh tidak kalau kita sudah melakukan program ini, meninggalkan olahan tepung, manis buatan, minyak sama karbo, boleh tidak tambah dengan herbal? Boleh. Apa herbalnya? Mana yang disuka? Suka yang pahit-pahit, suka yang manis-manis. Suka yang biasa-biasa aja, ya nggak apa-apa. Saya nggak merekomendasikan apapun mereknya karena saya bukan jualan. Saya bukan promosi. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam. Panggilannya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kira-kira kalau disebut orang beriman itu Islam atau bukan? Islam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 sama, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum washkuru lahu in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku ada iman, disuruh makan yang thayyib, nggak pakai halal, pakai yang thayyib.
Apa-apa yang sudah direzekikan kepada kita, itu yang dimakan yang thayyib, bukan yang halal. Apa bedanya halal dan thayyib, Bapak Ibu? Kalau yang halal belum tentu thayyib. Kalau yang thayyib sudah pasti halal. Mana kalimatnya? Ayat 168-nya masih sama surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas. Apa? Ya ayuhan nas. Manusia. Manusia itu kalau disebut manusia, orang Kristen manusia bukan? Manusia. Orang Yahudi manusia itu bukan? Manusia. Orang ateis yang mengakui Tuhan, manusia itu bukan? Manusia. Ya ayuhan nas. Kulu mimma fil ardi. Makanlah apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Halalan thayyiban. Kalimat menggunakan halal dulu. Halalan thayyiban. Disebutkan dua-duanya. Kalau mau menjadi standar manusia, makan yang halal. Tapi itu standarnya orang beriman. Kulu minat thayyiban, makan yang thayyib. Kalau puasanya ingin menjadi puasanya orang-orang beriman, berarti makanannya harus thayyib. Thayyib itu memberikan manfaat setelah dimakan dan tidak memberikan mudarat. Halal, dia masih memberikan manfaat, tapi masih bisa memberikan mudarat. Saya sebut, mie instan itu halal atau haram? Halal. Bermudarat kan? Bermudarat. Dokter sudah sepakat mengatakan bahwasanya mie instan itu nggak ada gizinya. Saya sebut lagi, gorengan. Gorengan itu halal atau haram? Makin keras suaranya. Halal, tapi dia memberikan manfaatnya. Kenyang. Tapi memberikan mudarat enggak? Memberikan mudarat. Berarti dia masuknya halal atau thayyib? Halal. Untuk orang beriman masuk enggak ketika puasa? Enggak masuk. Ini kamusnya susah ini, maksa ini. Allahumma paksakan. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin sembuh apapun sakitnya, biiznillah, tahan diri selama 30 hari ini dari 4 hal ini. Tahan diri ini. Bagi yang punya sakit yang mau sembuh, kalau pengen menikmati sakitnya seumur hidup, nggak usah ditahan. Hajar semuanya. Gas semuanya. Nanti paling-paling habis itu beli obat, beli herbal, bekam. Betul nggak? Ya. Sampai sini ada yang ditanya kan? Apa? Apakah pola makan seperti itu hanya berlaku di bulan Ramadan saja ataukah di Pola makan ini apakah berlaku hanya di bulan Ramadan saja atau di luar hari-hari biasa? Ini berlaku ketika berpuasa, puasa sunnah atau puasa wajib. Karena kita mencari yang namanya imunisasi. Betul nggak? Betul. Imunisasi terbaik adalah ASI. Waktu bayi ya air susu ibu. Waktu sudah besar jangan itu lagi. Harus ganti Al-Quran, salat dan saum, kemudian infak. Ini ketika puasa Daud boleh kayak gini. Hari berikutnya, hari ini kan puasa, hari besok enggak. Berarti besok boleh enggak menantang ini semua? Boleh. Hajar semuanya. Loh, emang enggak ngaruh? Enggak ngaruh. Itulah ajaibnya puasa, Bapak Ibu. Berarti hanya ketika puasa. Berarti Idul Fitri nanti boleh enggak menghajar ini semua? Hajar. Boleh semuanya. Kalau Senin puasa, Selasanya boleh enggak? Boleh. Kamis puasa, Jumatnya boleh enggak? Boleh. Berarti berlakunya ketika puasa. Biiznillah Allah sembuhkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Penanya terakhir. Gimana? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selain pola makan juga, apakah ada yang ditunjukkan oleh Rasul ke pola untuk pola makan malam atau
yang diterangkan. Ya, itu sudah pasti ada, sudah sangat jelas ada. Tetapi waktunya untuk kita jelaskan secara detail belum cukup. Tetapi untuk ini aja, insya Allah sudah cukup. Kalau mau menyempurnakan, kita nama resepnya, saya bikin resep itu agak aneh-aneh dikit. Nanti ada namanya jamu, jaga mulut. Kemudian 1 cukup 4 sempurna. Nah ini jangan bukan poligami, aman. 1 cukup 4 sempurna. Nah masuknya di situ. Maksudnya di 4 sempurna ya. Mulai dari gimana tidur, gimana cara makannya, itu semua berpengaruh. Tapi untuk apa itu? Itu untuk mereka yang sudah kena cancer, yang sudah parah, dia mau sembuh sebelum dia pakai obat, sebelum dia pakai herbal. Tempuh dulu jalur yang ini. Itu ketika dia sudah sakit parah, ketika dia sudah kena miom, ketika dia sudah kena kanker hati, kena kanker tulang, pakainya yang ini. Tapi selama sifatnya dia masih bisa beraktivitas, sifatnya dia masih bisa nahan, pakai yang ini cukup. Ini namanya 1. Yang 4 sempurna belum. 1 aja udah sempurna belum? Belum, baru S-nya aja kan. Nanti ingat ketika buka puasa nggak boleh pakai es. Sini pakai es ya? Enggak lah, udah dingin ya. Insya Allah. Gitu ya mas. Yang untuk tadi mulai dari pola tidur apa semuanya itu tetap berpengaruh. Tetap berpengaruh. Tetapi itu peruntukannya ketika dia sudah sakit parah, stadium akhir. Ketika sudah operasi, ketika dia sudah kemoterapi, maka nanti pakainya yang 4 itu. Maka untuk jamaah semua, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena menyampaikannya singkat dan itu pun baru hanya 1 item, 1 judul. Insya Allah semoga Allah izinkan kita untuk berjumpa lagi dan menuntaskannya. Dan semoga dengan ini bisa menjadi solusi bagi kita yang sakit. Ya, jelas. Ya. Dengan waktunya 24 jam. Ya. Sehari 24 jam. Ya betul. Tidak boleh mengkonsumsi 4 hari itu. Ya. Artinya meskipun sedikit tetap tidak boleh. Semuanya karbo itu. Tawar-menawar ini. Memang Indonesia banget. Artinya kan orang Bandung ini kan biasanya kalau makan itu kan ya daging. Ya. Meskipun kita hanya mengkonsumsi beberapa sendok pun itu tetap pengaruh tetap. Bagi yang punya sakit itu sangat berpengaruh. Bagi orang sehat enggak. Tapi bagi yang punya sakit itu sangat berpengaruh dan bisa dipastikan 100% puasanya bermanfaat untuk pahala dapat secara fikih syah, secara kewajiban terpenuhi. Fadilah manfaat untuk penyembuhan jiwanya, untuk penyembuhan fisiknya belum dapat. Walaupun dia cuma sesendok 2 sendok, masa nggak ada toleransinya? Sudah berapa lama tubuh kita makan karbo, gula, tepungnya? Tak terhitung lagi waktunya kan? Hanya setahun kita sekali untuk istirahat selama 30 hari. Sebulan 3 hari kita untuk istirahat. Puasa apa? Ayyamul bid. Kalimat hadisnya itu, kalau kalian ingin sehat, minimal puasa 3 hari, 3 kali dalam sebulan. Bukan 3 hari dalam sebulan, bukan 3 kali. 3 hari dalam sebulan. Dia harus berturut-turut. Itu kenapa ada ayyamul bid 13, 14, 15 di jeda. Tanggal berapanya? 16-nya. Kemudian 17-nya tanggal sunnah berbekamnya. Itu kenapa sunnah berbekam adanya di 17, 19, 21. Karena ketika darah sudah didinginkan, sudah dibersihkan, harus dikeluarkan yang kotor. Paham sampai sini Bapak Ibu? Cukup Ustaz? Ini kan Ya. terkait kesehatan itu kan kompleks ya. Ya, kompleks banget, holistik. Betul.
itu kan jasmani, rohani, serta sosial dan ekonomi. Betul. Nah, yang jadi permasalahan itu semua kan mungkin yang boleh dibahas mengenai ekonomi. Ekonomi. Oh, Itu kan harus kompleks. harus Karena kompleks. sehat juga ekonomi juga sehat. Setuju. Bagian mananya ketika dia ingin kompleks semua, A sama I-nya harus tuntas. I-nya masalah ekonomi, A-nya masalah sosial, S-nya sakit fisik dan sakit jiwa. Jadi AC itu sempurna nggak? Sempurna. Kapan kita bahas ini, Ustaz? Tahun depan ya? Karena saya tinggalnya bukan di Jawa, Bapak Ibu. Oh ya, tadi lupa nyebutkannya. Saya tinggal di Payakumbuh, Sumatera Barat, Padang. Oh, baru tadi pagi saya sampai, langsung ke sini. Jadi sampai itu jam 8:30, istirahat sebentar, langsung lagi gerak ke sini. Katanya dekat, ternyata emang dekat beneran di Google Map. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kesehatan itu memang kompleks. Sehat Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontoh bukan bagaimana cara mengobati, itu kenapa kita tak angkat yang namanya Tibbun Nabawi. Karena Tibbun Nabawi berpusat hanya ketika dia sakit, menangani dia sebelum sakit dan ketika sakit dan setelah sakit. Tetapi saat ini sehat Allah Rasulullah adalah bagaimana mereka yang punya sakit jiwanya, mereka yang punya masalah dengan sosialnya, mereka yang punya masalah dengan ekonominya. Maka di saat ini insya Allah Ta'ala akan dibahas tuntas. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup Ustaz? Ada lagi penanya terakhir sebelum ditutup. Cukup sepertinya. Ibu-ibu. Oh, konten untuk di medianya yang komplit ini belum saya bikin dan rencana pun tak saya bikin. Kenapa nggak saya bikin? Orang medianya di Jogja, saya di Sumatera. Itu belum ketemu. Terus yang kedua, untuk menjelaskan ini, saya mintanya untuk offline, bukan online. Untuk offline, karena nanti khawatir di bagian A sama I-nya itu sering tersalah pahami. Itu yang pernah saya alami gitu. Walaupun kita via Zoom gitu, itu sering tersalah pahami bagian A. Itu kenapa kalau nanti Bang Iqbal bertanya, kenapa ini kemarin kok nggak disampaikan, baru ini disampaikan gitu. Baru ini di sini saya sampaikan ini. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon doanya, doakan semoga istiqomah. Dan dengan istiqomah itu semoga Allah pertemukan kita lagi untuk bertolabul ilmi. Kalau tak dijumpakan di masjid Allah, dijumpakan di surga. Amin ya rabbal alamin. Apa yang salah saya sampaikan, saya minta maaf karena saya masih manusia biasa, banyak salah dan banyak lupa. Bila ada yang kurang berkenan, bisa kita diskusi. Dan itu sebuah masukan dan pelajaran buat saya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.